kedaulatan sejati seringkali tak ditemukan dalam retorika yang besar, melainkan dalam rasa tenang seorang warga saat air mengalir dengan bersih di depan rumahnya dan infrastruktur yang terjaga pula di depan rumahnya. Video ini mengajak kita untuk dapat melihat bagaimana kedaulatan dari sudut pandang yang lebih manusiawi, yaitu tentang bagaimana aspirasi masyarakat dijemput oleh lembaga negara dan diwujudkan melalui aksi nyata komunitas yang memberdayakan, bukan sekedar memberi bantuan yang hanya cuma-cuma. Kita akan belajar bahwa menjadi berdaulat berarti memiliki kapasitas untuk mengelola takdir secara mandiri tanpa harus terus bergantung pada bantuan yang sifatnya hanya sementara. Di balik analisis ini, terdapat kami kelompok 8, yaitu ada saya Ainur, lalu ada Keiza, ada Ramzi, dan terakhir ada Dinda. Sebagai mahasiswa ilmu politik, kami hadir untuk menjembatani teori kedaulatan dengan realitas lapangan tentang bagaimana kemandirian lingkungan menjadi kunci martabat bangsa kita hari ini. Wilayah adalah fondasi kedaulatan yang memberi bentuk nyata pada eksistensi sebuah bangsa. Di Indonesia, batas-batas negara tidak sekedar garis pada peta. Ia memuat memori kolektif, identitas budaya, serta martabat politik yang menyatukan beragam komunitas dari Sabang hingga Merauke. Di tengah berbagai tantangan yang sekarang dihadapi oleh bangsa Indonesia kita saat ini, mulai dari ekonomi, lingkungan, hingga arus globalisasi, bagaimana Bapak memaknai kemandirian dan jati diri bangsa Indonesia agar tetap relevan bagi masyarakat sehari-hari? Ya, kalau saya karena menggawangi MPR RI, tentu harus mengacu pada visi MPR. Visi MPR adalah sebagai rumah kebangsaan, mengawal Pancasila dan menjaga kedaulatan rakyat. Jadi untuk kemandirian bangsa, versi MPR adalah MPR harus mampu menjadi rumah kebangsaan. Bagi rumah kebangsaan tentunya harus selalu terbuka dengan seluruh aspirasi dari masyarakat segala lapisan. Jadi segala lapisan kita terima apa aspirasinya dan kemudian kita tidak lanjuti aspirasi tersebut. Oke, baik. Pertanyaan kedua, mungkin sekarang banyak sekali masyarakat yang merasa bahwa konsep kebangsaan itu terasa jauh begitu ya Pak, rasa abstrak dan juga seperti tidak tergapai begitu bagi masyarakat. Bagaimana pandangan Bapak terhadap isu ini? Apakah hal tersebut dapat menyebabkan dampak buruk bagi jati diri bangsa kita? Ya tentu, nilai bangsa itu harus dipupuk mulai dari dini, dari mulai sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Ini sejalan dengan 4 nilai kebangsaan yang digaungkan oleh MPR RI. Ada nilai-nilai persatuan, ada nilai Bhinneka Tunggal Ika, ada NKRI, ada UUD 45. Nah, 4 nilai ini harus dipupuk mulai dini. Ini menjadi tanggung jawab MPR. Apabila 4 nilai ini bisa dipupuk dengan baik, maka rasa kebangsaan kita akan selalu terjaga. Oke, baik. Saya juga sempat melihat beberapa artikel yang Bapak sempat melaksanakan dialog dengan guru-guru PKN. Ya. Kira-kira saat Bapak melakukan kegiatan tersebut, apa tantangan terbesar yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini? Ya, kalau dari sisi guru itu beranggapan bahwa lembaga-lembaga negara ini kurang menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang diajukan, karena mereka hanya melihat contoh-contoh negatif lembaga negara begitu. Nah, sebagai tugas saya untuk menjelaskan bahwa lembaga negara tidak seperti itu. Banyak nilai positif yang bisa diambil. Bahkan saya meyakinkan MPR sebagai rumah kebangsaan sangat terbuka bagi seluruh lapisan, khususnya bagi kalangan guru justru, karena
MPR dan guru ini saling bersinergi untuk memupuk nilai-nilai kebangsaan yang saya sebutkan tadi. Oke, baik. Tentu kan di zaman sekarang sudah banyak sekali masyarakat juga memakai ruang digital begitu Pak untuk berkomunikasi dan juga mengatakan apa yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan juga begitu. Nah, kira-kira media sosial ini kan juga menjadi tempat perpecahan begitu Pak, karena perbedaan pandangan gitu, terjadi polarisasi. Apakah kondisi seperti ini berpotensi melemahkan jati diri bangsa? Lalu bagaimana nilai kebangsaan seharusnya dihadirkan di ruang digital menurut Bapak? Ya, kalau dari sisi negatifnya pasti selalu ada. Medsos itu bisa negatif apabila kita tidak berhati-hati, tidak memfilter, karena harus globalisasi ini ada efek negatifnya, ada ajaran-ajaran sesatnya, ada ajaran-ajaran yang kurang bagus untuk generasi muda. Nah, ini jadi tanggung jawab generasi muda untuk memilah medsos ini justru dari sisi positifnya, atau secara hukum juga sudah ada dipayungi Undang-Undang ITE. Jadi kita tidak bisa asal berkomentar misalnya, atau asal menyebarluaskan ujaran kebencian dan seterusnya. Justru MPR serius menanggapi hal itu, sehingga medsos ini justru jadi sarana memupuk nilai-nilai kebangsaan. Oke, baik. Mungkin 2 pertanyaan terakhir. Pada saat kemarin saya ke Sumba itu saya merasakan perbedaannya secara pembangunan begitu Kak. Begitu Pak. Jadi ada ketimpangan yang signifikan yang terjadi. Nah, kira-kira ketimpangan pembangunan antar wilayah ini kan masih menjadi isu nasional. Nah, kira-kira menurut Bapak itu sejauh mana pemerataan pembangunan ini berperan dalam memperkuat kemandirian dan juga jati diri bangsa? Nah, ini sudah lama menjadi persoalan bangsa, bahwa dari dahulu ada mindset bahwa pembangunan itu hanya di Jawa sentris gitu. Nah, ini pemerintah sudah mulai merubah mindset ini, artinya bahwa pemerataan pembangunan tidak melulu dari Jawa. Bahkan kalau kita cermati, ibu kota itu sudah pindah ke tempat yang dahulunya pelosok di Kalimantan Timur sana. Artinya soal pemerataan ini pemerintah pelan-pelan memang sudah mulai merubah, artinya daerah-daerah yang tertinggal mulai dijangkau terlebih dahulu gitu, sehingga harapannya nanti pembangunan ini dapat merata, tapi tentu saja tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan gitu. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Jika Bapak diminta menyampaikan satu pesan utama kepada masyarakat di Indonesia hari ini, kira-kira apa saja pesan yang ingin Bapak sampaikan? Generasi muda harus punya kecerdasan yang konkret. Jadi tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi cerdas juga secara religi. Jadi harus ibadah tetap nomor satu, kemudian juga kecerdasan emosional. Jadi kalau ketiga kecerdasan itu digabung, generasi muda akan menjadi penerus bangunan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan kerap terjebak pada hafalan konsep. Proyek ini lahir untuk menjembatani konsep besar kedaulatan dengan realitas di lapangan. Kami menghadirkan narasi manusiawi, yaitu suara masyarakat perbatasan, kisah nelayan di wilayah terluar, hingga kerja-kerja senyap para relawan. Kalau berbicara tentang kedaulatan, sebenarnya Indonesia sangat berhak, atau pemerintah sangat berhak untuk menyalurkan bantuan, menyalurkan hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan. Tapi karena kurangnya dari SDM juga di lapangan, SDM-nya juga di Sumba, hingga susah untuk menyerap, untuk membuka akses link ke pemerintah supaya dapat bantuan, mungkin seperti itu.
Nah, kalau berbicara tentang apakah masyarakat ini mereka mampu atau tidak mengelolanya, sebenarnya mereka mampu. Hanya saja terbatas. Terbatasnya apa? Pertama, anggaran. Terus yang kedua, mereka terbatas juga dengan pengetahuan untuk bagaimana sih cara melakukannya supaya bisa maksimal kerjanya. Nah, kayak gitu. Jadi ketika Solar Chapter hadir, Solar Chapter bukan hanya membantu sepenuhnya untuk ini bantuan kamu kelola, enggak, tapi ada pemberdayaan manusianya. Jadi ada sosialisasi, ada pembimbingan teknis, ada pengarahan publik juga, ada pengarahan kepada eh, pemerintah desanya, warganya, sehingga hal yang mereka kerjakan itu sudah dapat gambarannya. Dan bagusnya juga di Solar Chapter kita membangun capacity buildingnya masyarakat. Jadi kita biarkan masyarakat yang menentukan, mereka yang memilih apa yang harus mereka kerjakan. Jadi kita ketika kita mengarahkan, mereka yang harus berpikir, kayaknya untuk desa saya bagusnya ini. Jadi kita hanya cuman sekedar mengarahkan mereka dan memberikan semacam bantuan dalam administrasi, mendesain kayak begitu. Contohnya kayak begitu. Nah, di Solar Chapter sendiri ada namanya kolaborasi dengan desa tadi. Kolaborasi dengan desa, terus di Solar Chapter juga ada program namanya Komite Air. Terus di Solar Chapter juga bekerja sama dengan pemerintah desa membuat adanya perdes, gitu, peraturan desa. Jadi Komite Air ini dia bertujuan untuk Komite Air dilatih sama kami Solar Chapter, untuk mengembangkan sistem yang ada di desa, yang sudah dibentuk, yang sudah dibuat begitu. Jadi rasa kepemilikan yang ada itu, jadi mereka pada saat kita implementasi atau pra implementasi, kita ngajak semua warga untuk terlibat. Bedanya dengan vendor-vendor lain yang dibiayai pemerintah, ketika datang membangun air di sana, orang-orang yang dipilih orang-orang vendor yang bekerja. Jadi orang-orang vendor saja yang tahu ketika barang rusak atau pompanya mati atau pipanya bocor atau keran-kerannya rusak, ya udah mandek, ya udah rusak gitu. Tapi dengan adanya kami Solar Chapter, kami membangun kapasitas ke masyarakatnya. Ada pembentukan komite air. Komite air ini yang petugas-petugas yang bekerja ketika selesai pasca implementasi begitu. Nah, pada saat implementasi juga warga terlibat aktif. Kita ajak semua warga yang dapat air terlibat aktif dalam bekerja, sehingga mereka tahu, oh iya ternyata gini, ini yang harus dijaga. Kalau ini rusak, perbaikannya gimana. Jadi kita melibatkan masyarakat saat bekerja begitu. Jadi bisa dibilang swadaya, tapi ada bayarannya dari desa, tapi kebanyakan masyarakat inisiatif untuk sudah ini untuk saya, ini kepemilikan saya ke depan, saya harus bekerja. Setelah itu, setelah implementasi, ada pasca implementasi, petugas-petugas komite air ini yang sudah dilatih, mereka yang bertugas lagi untuk monitoring, untuk perbaikan. Jadi ketika mereka monitoring perbaikan, ada namanya yuran. Yuran itu yang dipakai untuk membiayai mereka, untuk transportasi mereka. Mungkin seperti itu. Lanjut. Dalam konteks wilayah negara, apa tantangan terbesar yang pernah kakak alamin atau hadapi dalam menyalurkan program ke daerah terpencil? Dan bagaimana tantangan ini berhubungan? Kami Solar Chapter masuknya itu melalui pemerintah sebelumnya. Jadi ada MOU dengan pemerintah. Setelah MOU dengan pemerintah, kerjasama dengan pemerintah, kita langsung turun ke desa. Kita melakukan FGD, Focus Group Discussion. Apa sih kebutuhan pemerintah? Apa sih yang harus mereka kerjakan? Jadi apa sih yang harus mereka bikin supaya ketika dikerjakan ini poinnya, outputnya dapat. Jadi hal-hal yang dilakukan punya urutan begitu. Jadi ketika ada tantangan, kalau tantangan terkait kesatuan mungkin itu
jarang ditemui sebenarnya di desa, karena sifat desa ini mereka menerima. Sifat desa menerima. Jadi mereka menerima apa yang apalagi ketika yayasan masuk, apalagi ketika NGO masuk, itu sifatnya penerimaan. Jadi kalau untuk berbicara tentang kesatuan atau ya kesatuan itu saya rasa yang terjadi di lapangan seperti itu. Jadi tidak ada kontra atau tidak ada penolakan atau tidak ada hal yang dirasa oh ini tidak bagus, tidak usah dipakai kayak gitu. Tapi ada informasi, mereka terima, kolaborasi, bekerja gitu. Kalau mahasiswa di Pulau Timor itu, karena solar chapter di NTT, Timor, terus Flores sama Sumba, yang saya dapat informasi dari teman-teman yang di Timor, mereka lebih banyak kolaborasi, ada programnya inovasi, sama ada nama programnya Learning Center. Itu Learning Center lebih membangun swadaya SDM manusianya. Jadi pembelajaran, jadi masuk ke kampus-kampus untuk kasih tahu ini solar chapter tuh begini, programnya kayak gini, kayak gitu. Itu yang di Pulau Timur. Jadi gambaran besarnya seperti itu. Kalau di Sumba, keterlibatan pemuda itu sangat aktif. Kenapa dibilang sangat aktif? Mereka mau adanya pengembangan di dalam desa. Kedaulatan sejati tidak berhenti pada pengakuan batas dan kewenangan negara, melainkan diukur dari kemampuan negara dan warganya untuk memastikan layanan dasar tersedia secara merata. Bagaimana kondisi jalan listrik dan air bersih di lingkungan kita saat ini? Kalau menurut aku sendiri, di jalanan yang sering aku lihat sih ya, masih banyak sih jalanan yang masih rusak dan nggak ada yang mungkin dari pihak pemerintahannya nggak ada yang bantu untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Mungkin kalau kita lihat banyak banget jalanan yang masih nggak keurus, terus juga mungkin dana dari pemerintahannya mungkin masih kurang dari pihak sananya. Lalu kalau misalnya listrik, kalau menurut aku listrik tuh sebenarnya di Jakarta permasalahannya listrik yang kabel-kabelnya numpuk-numpuk gitu loh. Menurut aku tuh agak bahaya juga ya, maksudnya bukan agak sih, tapi emang udah bahaya. Bisa jadi satu penyebab kebakaran juga. Terus juga kalau misalnya masalah air bersih, untuk saat ini menurut aku di Jakarta sih untuk air bersih mungkin kurang ya. Kadang aku merasa juga kalau di rumah tuh kayak agak berbau gitu airnya, mungkin aku nggak ngerti walaupun itu air pump, tapi aku merasa mungkin kondisi airnya tuh nggak bagus gitu. Oke, jadi sekarang menurut Maila, kalau ada masalah di lingkungan, apakah petugas pemerintah itu cepat datang dan membantu? Kira-kira gimana? Kalau menurut aku sih kurang ya. Apalagi kalau misalnya aku lihat di daerah-daerah dekat rumah aku, mungkin masih banyak yang belum ditanggulangi oleh pemerintah. Entah mungkin nggak dilihat ataupun nggak langsung ditanggulangi. Nggak cuman air sih, lebih ke kayak listrik juga, air juga. Jadi aku merasa penanggulangannya kurang. Oke, tapi menurut Maila juga, apa satu hal yang paling penting yang harus dibenahi atau diadakan oleh pemerintah di sini? Ya pasti kalau sebagai masyarakat aku berharap ya, pemerintah harus cepat menanggulangi permasalahan yang terjadi ya. Seperti yang pertama, membenarkan jalanan itu kan juga buat ke-safety-an kita semua ya. Maksudnya kalau misalnya jalanannya bagus gitu, pasti tingkat keselamatan lebih tinggi. Terus untuk masalah listrik, ya aku berharap pemerintah juga bisa mengatur gimana caranya kabel-kabel listrik tuh nggak bakal semenumpuk itu. Lalu air, ya aku juga berharapnya semoga air di Jakarta tuh gimana ya, lebih bersih dan, maksudnya lebih bagus lah untuk digunakan gitu. Pertanyaan terakhir ya, apa harapan terbesar Maila untuk masa depan dengan lingkungan ini? Aku sih berharap lingkungan kita semoga menjadi lingkungan yang lebih bersih, lebih nyaman, terus juga tingkat keamanan kita juga lebih terjaga, gitu aja sih, Kak. Pada akhirnya, martabat sebuah bangsa diukur dari seberapa kuat masyarakatnya mampu berdiri di kaki sendiri dan menjaga keseimbangan dengan alam sekitarnya. Dengan membangun kapasitas dari pinggiran dan merawat kepedulian di tengah kota, kita sedang merajut makna kedaulatan modern. Sebuah kondisi di mana setiap jengkal tanah memberikan kehidupan yang adil dan bermartabat bagi semua penghuninya. Karena pada titik terjauh sekalipun, kedaulatan adalah
tentang memastikan tidak ada satupun warga yang tertinggal dalam kegelapan atau kehausan di tanahnya sendiri. Inilah wujud nyata dari makna kedaulatan rakyat dalam konteks modern. Jati diri bangsa Indonesia tercermin dari kepedulian terhadap sesama dan upaya menjaga keseimbangan dengan alam. Kedaulatan tidak hanya diukur dari pusat, tetapi juga dari seberapa kuat kita memperhatikan dan memberdayakan wilayah-wilayah yang jauh dari jangkauan.